Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kenapa saya sebut istimewa? Karena dua tamu secara khusus datang dari Malaysia, negeri jiran. Pertama ada Ustadz Ahmad Zaini, dan yang kedua ada Ustadz Abdus Salam, dan yang satunya produk lokal ini. asli Sampang, namanya Ustadz Umar Faruk Fahzai. Nah, kita pada kesempatan ini akan membahas tentang pendidikan di Malaysia, khususnya kondisi pendidikan anak-anak TKI yang ada di sana. Nah, seperti apa? Tentu kita akan mengorek lebih dalam ya kepada Cikgu ya, kalau di sana. Iya, Cikgu. Ya, Cikgu, kepada Cikgu Zaini, Cikgu Abdus Salam, dan juga Ustadz Umar Faruk yang kemarin menjadi relawan madrasah memanggil. Sebelum itu tentunya Cikgu ya, saya akan mereview dulu. Sekitar 2017 lalu ini Cikgu ya, saya berkesempatan melakukan liputan investigasi di Malaysia, khususnya anak-anak TKI dan juga TKI secara umum dan pendidikan anak-anak TKI-nya. Kalau sekarang PMI ya, pekerja migran Indonesia, memang saat itu sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak PMI itu yang tidak mendapatkan layanan fasilitas pendidikan. Nah, dengar-dengar ini teman-teman yang berasal dari Indonesia yang saat ini sudah berdomisili di Malaysia seperti Cikgu Zaini dan juga Cikgu Abdus Salam ini mendirikan sanggar bimbingan. Nah, sanggar bimbingan yang jumlahnya sudah cukup banyak untuk memfasilitasi teman-teman ataupun anak-anak TKI di Malaysia. Mungkin bisa diceritakan seperti apa dan kenapa memiliki inisiatif mendirikan sanggar bimbingan di Malaysia. Ustaz Abdus Salam ya. Baik. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sebagai santri dan di sisi lain kami juga sebagai pelajar atau mahasiswa yang mendapat amanah sejak kami dari pondok untuk mengamalkan ilmu. Itu yang menjadi dasar utama. Ya. Kalau kami di perguruan tinggi ada istilah Tridharma perguruan tinggi. Betul. Nah, itu yang menjadi dasar. Di samping tuntunan dari agama untuk mengajar, belajar, mengajar, itu juga tuntunan dari agama. Seperti itu yang menjadi dasar. Dari sisi lain, ini sebetulnya amanah dari para muassis di pondok kami. Di pondok Membalulum Bata-Bata. Ketika kami mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri, itu salah satu pesan ke kami itu adalah ada dimanapun sampai kelopain tradisi Madura. Itu yang pertama yang dititipkan ke kami, ada dimanapun. Ya diantaranya Yasin, tahlil, mengajar ngaji, langkeren, itulah seperti itu. Madura. Terus yang kedua, pesan beliau, jika ada kesempatan dan kemampuan lebih, jangan lupakan nasib tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, terutama dalam pendidikan. Itulah yang menjadi dasar utama dari langkah kami. Dan saat itu ketika berada di Malaysia, memang pandangan Ustadz Abdus Salam nasib pendidikan anak TKI seperti apa? Sebetulnya yang menjadi kami ketika itu ada peraturan di Malaysia, sekolah kalau di sini sekolah dasar negeri itu di Malaysia tidak menerima pelajar asing. Itu yang menjadi dasar. Betul. Maka dari itu teman-teman pelajar yang ada di sana, teman-teman dari mahasiswa itu berembuk-rembuk bagaimana nasibnya anak-anak kita, generasi kita itu bagaimana. Iya. Ketika itu
karena sudah ada peraturan seperti itu. Di sisi lain ketika masuk ke swasta, di sana ada pondok tahfiz banyak. Nasibnya adalah ijazahnya ketika pulang ke Indonesia tidak diakui. Tidak diakui. Banyak kejadiannya seperti itu. Di sana sudah taruhlah sudah lulus MTS sampai ke Madura, terus mondok, mau melanjutkan ke MA atau sederajat ya di atasnya, ternyata nggak bisa, harus mengikuti kejar paket. Nah dari situ maka teman-teman mempunyai inisiatif, ayo bagaimana ini. Di awal kami hanya mengajar di kontrakan kami masing-masing. Iya. Di situ betul. ada yang pokoknya yang terdekat-dekat kita ajak, kita ajak rembuk orang tuanya, kalau anaknya mau belajar ayo ke kami. Di awal kami hanya melaksanakan setelah maghrib, sholat maghrib sampai isya, ya seperti di kampung lah. Ya, jadi belajarnya tuh dikongsi ya. Ada dikongsi. Ya. Yang terdekat lah dari teman-teman mahasiswa yang ada di sana itu yang dari MAPA, kami sengaja tidak satu tempat. Kami pisah-pisah. Iya, ada di Damansara, di Kajang, Serdang, Belakong. Ustaz ini di mana dulu ngajarnya? Kebetulan saya di daerah Belakong. Belakong. Karena waktu itu 2013 sekitar bulan 5 ya. Kita meresmikan IKABA Malaysia. Oh ya. Kenapa saya bilang IKABA Malaysia? Karena di Malaysia secara khusus itu sudah digabung antara IKABA dan IMABA Malaysia. Dan itu banyak alasannya. Yang pertama salah satu alasannya adalah di Malaysia kekurangan anggota. Jadi kami sepakat, kebetulan Kak Abdul Salam waktu itu yang dipilih jadi ketua IMABA, dan ketua IKABA-nya itu Nurul Himam yang saat ini sama-sama jadi Dewan Presidium. Oh ya. Jadi waktu itu sepakat bahwasanya IKABA IMABA Malaysia itu akan digabung organisasinya, akan tetapi itu secara organisasi itu berbeda. Ya. Kalau IKABA ini lebih fokus kepada sosial, yaitu programnya membuka korwil, sebanyak-banyaknya buka korwil. Di kawasan apa kita bawa korwil, yang penting ada santri bata-bata itu buka korwil. Dan kembali kepada tadi pesan almarhumin pondok bata-bata, itu adalah rutinitas, yaitu kebiasaan yang di Madura itu jangan sampai ditinggalkan. Seperti dosingan dan tahlilan tetap ditradisikan di sana gitu ya. Termasuk juga mengajar anak-anak PKI yang ada di konstitusi. Itu yang IKABA itu lebih fokus pada sosial. Dan sekarang IMABA ini fokus kepada pendidikan. Salah satunya waktu itu saya masih semester 4 di S1, itu saya di Belakong. Dan kebetulan rumah saya itu dekat dengan surau, kalau di sini itu musola. Jadi saya teman-teman itu mengadakan rapat dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, bahwasanya kami dari IMABA Ikatan Mahasiswa Bata-Bata itu mengadakan belajar mengajar mengaji seperti itu. Jadi tanggapannya alhamdulillah para tokoh masyarakat di sana itu sangat positif dan sangat mendukung. Jadi alhamdulillah pada waktu itu sampai muridnya yang lokal yang orang Melayu sendiri itu sekitar ada 7 orang yang belajar untuk ngaji. Ngaji ke kita, orang Malaysia sendiri. Selain anak-anak anak PMI. Anak PMI waktu itu sekitar 5, jadi total 12. 12. 7 dan 5, 12. Lain lagi di tempat lainnya gitu. Ya, itu sebetulnya di belakangnya base camp kedua. Base camp pertama itu ada di Kota Damansara. Nah, sebelum mendirikan itu memang anak-anak PMI di sana nggak belajar sama sekali ya? Itu sepertinya tidak, karena pada waktu itu memang di Malaysia itu sibuk, orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaan. Kerja ya. Sehingga nasib anaknya di bidang pendidikan itu sangat tercicil sekali, lebih-lebih pada membaca Al-Quran ataupun belajar Al-Quran. Yang saya sempat tangkap informasinya sekitar 2017 lalu, memang anak-anak PMI itu dilarang untuk sekolah di lembaga kerajaan Malaysia lah. Memang itu kenapa alasannya itu? Sebetulnya
kalau bicara masalah itu kembali kepada aturan pada negara itu Negara sendiri. itu. Ya, Karena ya, ya. memang aturannya warga asing memang tidak boleh buat apa-apa. Hmm. Warga asing itu Hanya kerja terus melakukan aktivitas lain itu karena sebetulnya ini sudah masuk kepada kemarin itu sudah tersinggung karena ada kejadian di Malaysia kemarin itu salah satu sanggar Indonesia, sanggar bimbingan itu berasal dari teman-teman NTB itu dioperasi, diras istilahnya. Jadi timbullah dari pemerintah Indonesia itu bantahan bahwasanya semua orang sedunia itu berhak mendapatkan pendidikan. Ya, ya. Jadi meskipun beberapa organisasi yang ada di Malaysia yang berasal dari Indonesia gitu ya, setelah mendirikan sanggar itu masih dioperasi oleh sana. Sekarang dengan kejadian itu malahan ada sisi negatifnya dan juga ada sisi positifnya. Dan sisi positifnya adalah jaminan bahwa itu nggak apa-apa gitu ya. Dan rasa bentuk kepedulian dari pemerintah Indonesia yang ada di Malaysia itu sangat sangat dari sejak kejadian itu sangat istilahnya sangat terfokus kepada keamanan sanggar bimbingan. Jadi bahkan, ada perhatian khusus ya. Bahkan kami sudah dikasih MOU antara pemerintah Indonesia dan kerajaan Malaysia bahwasanya pendidikan itu memang secara berlisan itu ada izinnya, tapi secara tertulis itu belum ada. Makanya pemerintah khususnya kedutaan Republik Indonesia yang ada di Malaysia itu sudah meluncurkan PNF. PNF itu adalah pendidikan non formal. Oh ya. Yang memang ini adalah door to door ya. Pendidikan memang door to door yang alhamdulillah IKABA IMABA Malaysia itu sudah diamanahkan untuk menjalankan program ini. Karena ini menurut saya memang sangat membantu pemerintah Indonesia. Betul. Kan? Karena sepengetahuan saya dulu ketika ke kedutaan Indonesia yang ada di Singapura, di Malaysia ya, yang ada di Malaysia itu, Kuala Lumpur, memang ada gagasan mendirikan sekolah-sekolah di beberapa titik. Betul. Yang digagas oleh kedutaan itu. Betul. Tapi memang tidak bisa menjangkau beberapa anak-anak PMI yang berada di beberapa pelosok. Jadi saya pikir memang ya yang digagas oleh teman-teman IKABA IMABA ini juga sebagai upaya membantu pemerintah Indonesia kan, itu sebenarnya. Jadi harus ada powerful untuk mengamankan keamanan teman-teman yang mengabdikan diri di sanggar. Ustaz Salam, ini setelah mengajar di musola-musola, kemudian di kongsi-kongsi atau di kontraan ya kalau bahasanya, itu berlangsung berapa lama sehingga kemudian mendirikan secara resmi sanggar bimbingan At-Tanzil? Begini ceritanya, kami ada program, istilah 5 tahunan di pondok di IKABA IMABA Malaysia. Dan basecamp kami kalau di Indonesia basecamp, kalau di Malaysia itu kami tidak menggunakan istilah basecamp, kami menggunakan istilah pondok. Pondok. Iya. Karena kami kan dari santri, jadi menggunakan istilah pondok kami lebih pede lah. Dan di sana juga lebih dipercaya. Gitu ya. Karena masyarakatnya mengenal pondok pesantren mayoritas gitu ya. Kan di sana kan kalau dari sisi istilah itu kan lebih sensitif kalau di Malaysia. Iya. Lebih sensitif. Karena basecamp itu konotasinya kalau di Malaysia kurang baik. Iya. Kalau pondok itu alhamdulillah respon dari semuanya itu baik. Kalau basecamp itu isinya bukan santri ya. Iya. Nah, itu kan program kami di tahun pertama, itu kami lebih pada 5 tahun pertama lebih pada penguatan basic. Jadi kami cari anggota terus kemana-mana, yang lebih pada kegiatan rutin yang tadi. Baru 3 tahun berikutnya kami sudah mulai ke belajar mengajar. Nah di 5 tahun kedua kami sudah fokus ke pendidikan. Target kami karena di tahun kedua itu sudah taruhlah kalau di sini sudah umur SD. Waktunya sekolah. Organisasi sudah waktunya sekolah. Dari situ kami rembu-rembu karena tadi dibenturkan dengan peraturan orang tidak bisa sekolah di negeri itu. Dari itu akhirnya teman-teman, ayo kita buat
kalau dulu bukan sanggar bimbingan istilah. Di awal kami mengajukan itu mengajukan ke kedutaan itu bukan sanggar bimbingan, pusat pendidikan. Pusat pendidikan itu ya. Di awal itu pusat pendidikan. Kami diresmikan itu pusat pendidikan. Baru setelah itu karena tidak boleh ada kata pendidikan atau sekolah, maka dari kedutaan diberikan nama sanggar. Sanggar Nah, itulah kami ngikutin karena bagi kami tidak sesuai penting. regulasi ya. Iya. Istilah itu bagi kami tidak penting, yang penting proses Pembelajaran mengabdikan diri untuk belajar mengajar itu ya itu yang terjadi. Ya, ya betul. Nah, disitulah akhirnya kami 2019 awal pertama kali kami mewisuda dengan metode tamsil cara cepat baca. 2000 berapa? 2019. 2019 Iya, sudah. 2019. Berarti proses pembelajaran bimbingan belajar itu sebelum itu kan? Iya, sebelum itu dari 2000 berapa? dari kalau nggak salah 2016 sampai ke itu dari cuman masih door to door yang Door to door yang tadi. Akhirnya kami kan harus mempunyai inovasi lah. Iya, iya. Nah, agar proses belajar mengajar ini tidak Ya. dan juga semangat yang mau belajar itu juga makin tinggi. Makin tinggi. Maka situ kami mempunyai inisiatif untuk mengadakan wisuda terlaksana pada 2019. Dari situ karena ada peraturan yang tadi, akhirnya teman-temanku, ayo kita buat pusat pendidikan. Tapi yang disetujui dari kedutaan akhirnya sanggar bimbingan. Dan dari situ kami buat pertama kali, kami baru buat bulan 2 2020. Tempat itu kami sudah sewa, ternyata masuk pandemi. Oh. 1 bulan berjalan. Iya, pandemi. Sehingga kemudian 2023 bulan 3. Bulan 3 ya. Mau memasuki wisuda kedua. Ya, Wisuda kedua kurang 3 hari kami di lockdown. Persiapan jadi sudah siap semua. akhirnya ditunda. Tanggal 23 lockdown, pelaksanaan wisuda itu tanggal 26. Iya. Akhirnya sudah semua persiapan, bahkan tempat kami sudah sewa. Ya itu akhirnya dari situ kami baru sanggar bimbingan ditempati 2 bulan karena lockdown, nggak tahu bagaimana ditutup. Akhirnya sampai kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Baru dari situ mulai lagi dan baru kemarin dari 2022 baru kami sudah mulai buka cabang yang sampai sekarang sudah ada berapa? Ada 8. Ada 8 ya. Mungkin terkait cabang-cabang ini Ustadz ini seperti apa? Perjalanannya seperti apa? Iya, jadi seperti ini. Tadi Pak Ketua ini bilang Cikgu ya. Sebetulnya Cikgu itu memang bahasa Malaysia, tapi di sanggar kami tidak ada istilah Cikgu. Oh gitu. Ustadz ya. Biar khas ke Indonesianya tetap di Indonesia. Iya. Karena ini program, Indonesia punya. Karena ini program memang kami di Malaysia, tapi ini program dari kedutaan dan pemerintah Indonesia untuk PMI yang ada di Malaysia. Yang ada di Malaysia. Bukan orang Malaysia. Jadi istilah-istilah itu tetap Indonesia. Ustadz ya, khas pesantren lah. Sesuai dengan namanya tadi, pondok pesantren. Pondok pesantren At-Tanzil. Jadi sejak pandemik itu kami selama 2 tahun tidak melaksanakan wisuda tadi itu. Awalnya sebetulnya 2023 ini sudah wisuda yang kelima. Karena ada pandemik 2 tahun, jadi selama 2 tahun kita tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi 2023 pada wisuda yang ketiga, yang bulan 2 kemarin baru dilaksanakan. Jadi alhamdulillah sejak setelah dibukanya pandemik itu sampai sekarang kita sudah mempunyai 8 titik. 8 titik itu di mana saja? Di area Lembah Kelang, yaitu Selangor dan Kuala Lumpur. Kita fokus pada Selangor dan Kuala Lumpur. Kenapa? Karena Selangor dan Kuala Lumpur adalah kawasan tumbuhan. Tumbuhan maksud saya yaitu banyak orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Kuala Lumpur dan Selangor. Kalau di sini ibu kotanya, Pak. Oh iya. Di Jakarta. Kalau mungkin kecamatannya di apa saja itu? Kecamatannya yang pertama itu ada di Kajang. Di Kajang. Terus yang kedua kami buka lagi di ini di Kampung Lindungan. Kampung Lindungan. Sanwi. Yang ketiga
di Bukit Lancong. Ya. Yang keempat Ampang, yang kelima di Kayu Ara, yang kelima di Ampang, di Kayu Ara, terus yang ketujuh di Jinjang. Terus yang kedelapan di Ceras. Ya, Jadi ya. sudah alhamdulillah sudah mempunyai 8 sanggar bimbingan dan, 8 sanggar menurut database-nya kemarin murid kami itu dari 8 titik ini adalah sekitar di 240 siswa. 280 Iya. siswa dari Siswa. 880 siswa itu semuanya dari 240. ya, semuanya dari Semuanya dari 8 Dari semua titik ini. sanggar. Dari iya, semua iya. sanggar Maksud ini. saya siswanya itu berasal dari Madura atau dari beberapa Itu mayoritas sih kabupaten di Indonesia? Mayoritas Madura. Cuman Ada kalau juga di yang dari persentis itu sekitar 60% lah Madura, 40% tuh ada yang apa namanya, ada Jawa yang Tengah. ada NTB, NTB. ada juga yang dari Jatim bukan Madura. Iya, di luar Madura Di begitu luar ya. Madura. Dari orang-orang Malaysia sendiri ada? Ada yang lokal. Ada yang lokal juga ya? Dan lokal itu biasanya ikut kepada pelajaran agama. Oh, Kalau bukan Malaysia sekolah. bilang itu pengajaran agama. Oh, pelajaran agama. Iya, jadi Pak Tapi- Pak Ustadz, saya ikut pada khusus agama saja Pak Ustadz. Ya, macam itu. Iya, iya. Jadi- Berdoain. Berdoain di sana ya. Berdoain. Iya, iya. Jadi karena kalau pagi mereka itu Sudah. masih sekolah untuk sekolah dasarnya lah kalau di Indonesia. Ya. Kafa istilahnya. Sekolah dasarnya. Kafa. Al-Quran dan Furudul Ain ya. Iya, betul. Kafa. Jadi sorenya biasanya sih kita mulai itu jam 2 untuk pengajaran diniyahnya, untuk Ah. pelajaran agama itu kita mulai jam 2. Jadi untuk yang orang tempatan itu orang Melayu datang sebelum jam 2. Hmm. Jam 2 sampai jam 4 kita 2 jam. Oke, itu proses pembelajarannya pagi dari jam 8 sampai jam Jam 4. 11 itu kan Iya. sekolah untuk pembelajaran umum ya. Iya. Kalau di sini mungkin SD lah. SD. Iya. Dari jam 11 sampai jam 2. Iya. Jam 1 istirahat ya. Iya. Istirahat. Jadi, Dari jam iya. itu kemudian baru madrasah diniyah kan. Betul. Karena seperti ini, karena yang sekolah ini anak TKI, anak PMI Pekerjaan Migran Indonesia, yang jelas jam masuk kerjanya Wadimo itu beda-beda. Oh, Ada iya, yang iya, masuk jam 7 pagi ya, Ah, ada yang masuk jam 6 pagi. Otomatis kalau orang tuanya sudah mau berangkat kerja, yang jelas Iya. diantar dulu anaknya ke sekolah. anaknya ke sekolah berarti jam 6 atau sebelum jam 6 sudah nyampe di sanggar Sebelum gitu. jam 6 ataupun sebelum jam 7 sudah nyampe. Karena maka dari itu kami teman-teman pengelola sanggar bimbingan itu sepakat untuk setiap sanggar itu harus yang menjadi guru tetap. Oh, jadi ada yang memang standby tinggal di menempati situ. di Guru asuh. Oh. Karena kalau diikutkan kita mulainya jam 9. Iya, proses iya. belajar mengajarnya. Betul. Jam 9. Bahkan diantar jam 7. Iya, iya, iya. Iya, jam Karena 9. kan sambil lalu orang tuanya tuanya berangkat kerja. Berangkat kerja. Oh. Jam 9 nanti diambilnya kita proses belajarnya sampai jam 4. Jadi Jam 4 itu diambilnya terkadang lebih dari jam 4, kadang jam 5, Jam jam 6, 5. jam 7. Makanya kami teman-teman pengelola sanggar itu sepakat untuk setiap sanggar harus dan wajib ada yang tinggal di sanggar. di sanggar Istilahnya kami guru tetap. guru tetap ya. Jadi selain menjadi tempat pendidikan, di Iya. sisi lain sanggar ini juga bermanfaat dijadikan tempat asuh ya gitu ya. Iya, Bagi betul. teman-teman pekerja Iya, betul. atau PMI di sana. Iya, jadi perbandingannya seperti ini. Jadi guru-gurunya bisa jadi juga sebagai babysitter dong. Kadang Gitu ya. kadang karena murid kami itu ada yang di bawah 4 tahun. 4 tahun. Masih 4 tahun Masih itu pakai popok. Masih pakai popok. Ganti popok. Kalau diboking, kencing gimana kayak gitu ya? kan. Iya, jadi babysitter juga. Iya, 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 iya. Dan Jadi itu- multifungsi nih, Iya, multifungsi. multifungsi. Yang menariknya Luar biasa. yang menariknya itu di sana seperti ini. Kami proses belajarnya dari pagi. Ah. Pagi itu kalau di sana paginya kan jam 7. Beda dengan yang di sini. Kalau Iya. di sini kan kalau di sana subuh jam 6. Jam 6. Iya. Jam 7 itu baru sudah mulai orang berangkat kerja. Dulu kami di sanggar bimbingan itu kami mulai mendidik siswa atau santri lah yang ada di sana itu mulai sejak mereka masuk ke gerbang sekolah. Dari masuk gerbang sekolah itu sudah kami sudah ajari. Pertama, dari mereka cara meletakkan sepatu.
Oh. Si A itu sepatunya di sini, si B di sini. Itu nggak boleh pindah-pindah. Iya, yang iya, pertama. iya. Berarti menanamkan kedisiplinan. Iya. Terus yang kedua kebersihan. Ya. Kebersihan itu kalau ada yang kotor di sini, ketika Ya. mereka masuk ada yang kotor, siapapun yang masuk duluan dia harus yang ngambil. Oh. Harus ngambil, Ya, dipilih. Bukan pakai sapu, dipilih. Ditaruh ke tempat sampah. Di tempat sana. Biar terbiasa. Iya. Karena kenapa? Kalau nunggu sapu masih cari kemana-mana. Belum lagi yang rebutan. Ah, iya iya. Nah itu yang didikan dasar kami di situ. Terus masuk kelas, meletakkan apa? Tas, terus tempat duduknya, terus belajarnya juga seperti itu. Dari hal dasar seperti itu. Terus yang tadi masalah kebersihan, mulai dari tadi cara mereka taruhlah basuh ketika kencing, ketika ke toilet. Iya Itu iya. mereka Jadi apa teori kemudian langsung disertai dengan praktek. Nah, betul. Sehingga kemudian ini lebih dapat dipahami ya Betul. oleh peserta didik yang Mudah ada di sana. dipahami Ya. dan dibiasakan nanti Ah. sama anak asuh kami. Karena kalau hanya sekedar teori tanpa praktek Iya. itu kan juga kesulitan. Begitu nanti juga sebenarnya. ketika mereka pulang. Ketika Ah. mau pulang, yang tadi di awal masuk sama prakteknya. Ketika mau keluar, ada yang kotor-kotor, Ah. harus diambil. Karena Oh. keluar itu harus bersih. Sudah. Iya iya iya. Kelas itu harus bersih. Termasuk ketika nanti mau pulang itu juga guru-gurunya harus nunggu orang Nah, tuanya iya, yang orang datang tuanya. dari kerja itu ya, tempat Iya. kerja. Berarti orang tuanya apa? Guru yang ada di sana itu 24 jam memang standby, tinggal di sana. tinggal di sana. Memang Memang tinggal di tinggal Sangat di sana. luar biasa. Karena sebagian kadang-kadang kalau malam juga ada yang nyolok. Ntar ngaji ya. Oh, ada Ngaji. ngaji. Waktu maghrib. Selepas maghrib. Ya, Selepas kelas maghrib Iya. kita ada kelas tambahan lah. Kelas Nah, tambahan. Biasalah kalau seperti ini di Kerlangker seperti itu di musola kalau seperti ini kan Iya. sebelum maghrib sudah standby di tempat di musola. nah, Terus berjemaah dulu, terus pas berjemaah terus ngaji, Ah. tadarusan. Setelah itu salat isya berjemaah terus bisa pulang. alhamdulillah. Sekarang dengan adanya bimbingan apa sanggar bimbingan ya. Itu progresnya seperti apa? Manfaatnya terhadap anak-anak PMI selama ini seperti apa? Kalau progresnya itu, kalau pendidikan itu kan tidak ada batasnya. Ya. Seperti itu. Yang jelas bagi kami, mereka sudah bisa baca, bisa nulis, itu sudah luar biasa. Itu bagi Karena kami. memang sebelumnya tidak pernah Ah, bisa iya, baca, iya. nulis pun tidak. Ah. Dan itu dibiarkan oleh orang tuanya. Ya, karena Iya. bukan dibiarkan Bukan sebetulnya. dibiarkan. Karena tidak ada Fasilitas. wadah. Tidak ada Ya. wadah. Aksesnya itu, Ah. akses pendidikan itu memang tidak ada. Sementara orang tua mau mengajar anaknya, waktunya sudah nggak betul Iya. ya, Jadi sampai- sibuk kerja. Bukan hanya waktunya. Kadang-kadang orang tuanya juga Juga nggak tidak tahu. bisa Tidak bisa. untuk mendidik anak-anak. Karena kembali lagi pada aturan negara di Malaysia, karena Ah. orang asing itu tidak boleh menyerahkan anaknya kepada sekolah kerajaan yang ada di kerajaan yang ada Malaysia. di Malaysia. Terus di Indonesia pun di sana ada istilah Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Iya, Itu iya. jauh. Eski, Itu ada betul. di ibu kotanya. Di jantung Sedangkan kota. Betul. kami para migran ini ada di pelosok-pelosok, ada di kongsi-kongsi. Dan Ya. apalagi ditambah ibu bapaknya itu tidak berdokumen. Ah. Jadi takut segala macam itu ada. Dan Tidak itu kan mungkin. hanya yang resmi-resmi saja Iya, kan? Dan hal mustahil para pekerja migran Indonesia itu mengantar anaknya kepada SIKL. Ah. Dari itu sehingga kan sejak 2020 itu adalah program dari pemerintah Indonesia yang ada di Malaysia itu adalah PNF, pendidikan non formal. Iya. Dan ada anaknya lagi sanggar bimbingan, Iya. ada lagi CLC ada di Sabah Sarawak. Nah, apa? CLC. CLC, kemudian SIKL. Iya. gitu. Tapi itu kan hanya ada di titik-titik titik Iya, perkotaan lah iya. gitu ya. Dan itu sulit dijangkau oleh Iya. anak-anak PMI yang ada di Iya, pelosok-pelosok. Dan itu mungkin pembelajarannya hanya seperti kayak SD ya. Tidak ada Iya, pembelajaran betul. keagamaan. Tidak ada, Dan tidak sepengetahuan saya Tidak seperti ada, itu. Tidak ada sih, cuman Pendidikan agama, Pendidikan kan? agama. Ah, Pendidikan iya, iya. agama. Dan itu Sesuai dengan sangat sulit rasanya untuk yang apa yang dikerjakan dengan di sanggar bimbingan Tanzil ini, seperti halnya teori dulu terus praktek, Ya. kayak tadi gimana caranya istinja, Ah, itu tidak gimana akan caranya ditemui sepertinya. berwudu. Itu Iya. hal-hal yang sangat penting menurut kami. Nah, atas dasar itu kita kemudian teman-teman
PGMNI ya, beberapa waktu lalu itu mengirimkan relawan ini. Iya, relawan. Relawan madrasah memanggil ke Iya, Malaysia. Iya. Nah, relawannya hadir juga.